gila dan juga udah mulai gerimis. Ini agak licin ya. Mungkin ini agak licin sana. Ini perjalanan pulang ke Morowali dari Simpang Posisi ya, dari Kabun Teh ke arah Morowali. Sekarang udah jam 4. Ini agak gerimis, mudah-mudahan tidak hujan lebat di perjalanan nanti. Ini edisi berkabut sana. Ini kabut empannya, bulan-bulannya udah mulai tebal sekali ini ya. Ini udah mulai berkabut embun. Sensasinya luar biasa. Gawat. Halo. Jarang-jarang seperti ini. Lanjut. Nih kabut embunnya makin gila. Makin gila dan juga udah mulai gerimis. Mulai gerimis. Lekalam. Kabut embunnya menggila. Kabut embun disertai dengan gerimis. Jadi dalam perjalanan menuju Morowali. Suasana seperti ini agak susah juga ditemukan tenang, kecuali kalau cuaca agak mendung. Hah? Aman. Kenapa? Kau tidak pakai tidak? Aman. Tetap dijaga itu. Jadi bagi sana yang turun di sini harap diperhatikan pengereman, kadang ini bisa bikin remnya blong terlalu panas. Karena turunan ini sepanjang 4 km dari puncak tadi sampai ke jembatan Tai Putih. Dan yang paling sulit itu di bagian sini kalau nggak salah. Ya. Bengkolan bawah ini ada turunannya panjang, yang beberapa bulan yang lalu ada juga motor yang terjun bebas ke bawah. Jangan terlalu rakit-rakit warna. Lagi jarak. Jangan kencang na Warel.
kabutnya udah mulai hilang lagi. Mungkin puncak tadi aja yang kabutnya tebal. Yang arah sini udah nggak ada kabut lagi. Nah, ini bagian ini yang paling berisiko di sana nih. Karena beberapa bulan yang lalu ada kendaraan yang lompat ke bawah sana. Alhamdulillah cerah di arah Morowali. Bagian sini aman. Hah? Keras, penting loh mentah. Tadi loh, lanjut. Coba lama-lambat, tadi agak ragu karena pengeremannya agak mengkhawatirkan dikit, tapi insya Allah aman. Karena biasanya kalau kayak motor NMAX ini biasanya oke punya biasanya. Mana om? Aman om? Bang Farah bawa katanya. Oh ya boleh lah. Jadi, yap aman. Kita tukar posisi. Itu dia agak mengkhawatirkan yang NMAX ini agak kendala sedikit stepnya. Jadi ditukar dulu posisinya. Jadi memang bagi sana yang datang kemari harap berhati-hati, pastikan keadaan kendaraannya fit. Dan lagi pengereman yang paling utama, karena tanjakan ini lumayan jauh ke bawah, itu dari bawah sampai ke atas itu ada sekitar 4 kilo. Jadi kemungkinan pengereman bisa panas dan dikhawatirkan bisa blok. Tapi bagi yang berhati-hati insya Allah aman. Nah, jalur ini udah sering kami tempuh, udah bisa dibilang puluhan kali, dan insya Allah aman. Walaupun memang ada beberapa sebagian kecil sana kita yang mengalami remnya belum di jalan ini. Biasanya kayak motor NMAX, biasanya pengeremannya udah punya. Ternyata lebih lebar lagi. Mudah-mudahan tidak makin lebar. Mudah-mudahan sampai di bawah aman. Dan di bawah lebar ya makin parah. Sekarang udah jam 4:30. Di arah Morowali kayaknya belum hujan. Udah mulai gerimisnya agak jelas juga. Ini makin deras.
Aman, Om? Aman. Bantu rem belakang, sekali rem engkau. Insya Allah aman tuh. Oh, ini nggak hujan. Ini aman. Tuh, hati-hati, Om. Situ tanjakannya agak tinggi tuh. Ambil. Tahan rem engkau. Nah, biar agak slow kok. Yang dulu beberapa bulan yang lalu, udah setahun lah yang lalu. Di sini ada yang terbang ke bawah tuh sana. Itu sebenarnya bukan peserta touring sih, tapi orang yang penasaran waktu itu karena lihat banyak pengendara para rider yang lewat sini, jadi mereka penasaran untuk nyoba juga. Tapi naasnya di sini mereka lompat sampai ke bawah tuh. Kalau nggak salah yang cowok dan cewek itu patah. Ini kita sampai di Ayi Putih. Di jembatan Ayi Putih. Ini dulu kita seru ke bawah. Ini bagi sana yang datang sini sebaiknya berhenti dulu sini sebelum lanjut perjalanan ke Bukit Kapak. Yep, dari puncak Bukit Kapak kita turun ke tanjakan yang lumayan sangat ekstrim sekali di sini. Jangan terlalu dake warna. Tuh agak jauh step. Kasih jarak. Ini panjang turunan ini sekitar 800 meter sampai ke dari puncak tadi sampai ke jembatan bawah. Jembatan kedua. Wah. Jangan dakek warna. Nom. Kalau dakek itu kok jatuh seorang tak jatuh seluruhnya. Tuh lagi jarak. Usahakan jangan nancok belok-belok. Pokoknya apa? Suka hati-hati. Usaha lurus. Ini agak licin nih.
agak licin sana. Bagi yang turun di sini sebaiknya kecepatannya dikurangi aja, jadi bisa meminimkan risiko untuk remnya blong. Kalau terlalu ngebut nanti remnya belum kawat juga sih. Iya, itu kelo es. Orang nyebutnya kelo es. Tuh teh tanjakan Bukit Kapau. Ini di Bukit Kapau, Sariak Bayang. Ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Ya, yang di sini juga harus ekstra hati-hati sekali. Dulu waktu kita lewat di sini beberapa waktu yang lalu, ada juga kawan kita yang kepleset di sana-sana. Sedikit lagi hampir nyampe ini. Itu udah sampai. Aman. Alhamdulillah mereka sampai di bawah. Yep, thank you. Ya, alhamdulillah. Ini kalau udah sampai di sini udah bisa bernafas lebar lagi sekarang. Karena itu bagian yang paling mengerikannya di sana. Nah, ini sampai jembatan ini, dari puncak tadi sampai jembatan ini. Ini jembatan kedua ya. Ini berjarak sekitar 800 meter. Nah, kita lewat di Sariak Bayang. Ini Cibadak, nama kecilnya Cibadak sana. Desa Sariak Bayang. Di sini banyak tinggal masyarakat dulu, tapi di transmigrasi lokal tahun 1997 mereka dipindahkan ke arah Sindang, ke Rimodata, dengan nama desa yang sama, yaitu Sariak Bayang. Oh, udah jam 5. Aman. Aman, Barel. Aman, lanjut. Capek ya, Step? Perjalanan kita juga cukup menegangkan, senang.
sampai lagi di perbatasan. Hati-hati Num, Cikong. Tuh habis itu apa ya? Puncak tuh kan. Tahan dulu. Lanjut lah, lanjut. Lanjut. Hati-hati. Jangan kencang mana. Mainkan rem belakang. Bagian ini juga paling riskan juga di sana, karena salah-salah pengereman di sini bisa ngesot sampai ke bawah tuh. Mah? Oh iya, Memen. Memen. Suami Miss Eni. Alhamdulillah lewat lagi di bagian yang cukup menegangkan juga. Ini arah sana udah mulai aman. Di bagian ini yang longsor, tapi alhamdulillah bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelah sini sana. Yang pakai engkel pun juga bisa lewat sini tempatnya. Apa tau? Dah lama, sebulan yang lewat. Ini longsornya udah sebulan yang lewat mana? Sini hati-hati. Usahakan lurus. Hati-hati. Tarik ya dulu, taruh. Oke, kita masuk ke tengahnya aja coba. YouTube. Lewat di sini mang ngeri-ngeri sedap sana. Apalagi kalau hujan nih, mang licin. Alhamdulillah sampai lagi. Alhamdulillah udah lewat rem tangan berikutnya.
bagian ini udah mulai ya bisa dibilang udah mulai lebih baik lah. Kalau yang di arah paling nanti dari Binuang menuju Kadai Sultan Mudo itu yang turunannya agak sedikit beradrenalin kalau hari hujan lebat. Licin juga dikit. Gerimis lagi. Gawat nih, udah mulai agak lebat. Kalau udah lebat kayak gini agak lifestyle di sana. Biasanya kalau udah lebat kayak gini agak licin sekali. Ya, mudah-mudahan aman. Salah satu pengiriman nih ke Sunter Panjang. Hindari ambil yang apa Num. Kalau hujan kayak gitu ambil yang jalannya agak kasek.
Hei. Hai. Cerah mah. Cari tuh cerah. Langsung kanan. Cerah malahan mau. Lanjut. Ya perbedaannya emang signifikan sekali. Tadi di Alan Panjang hujan, kemudian perjalanan kita ke sini ada yang hujan, gerimis, kemudian panas lagi, kemudian hujan, dan sekarang nih ke arah Pesel itu aman. Ya. Ayo. Perjalanannya ke sini memang cukup sangat menantang kali sana. Apalagi bagi yang tak terbiasa dengan medan tanah seperti ini. Jadi bagi kawan-kawan teman-teman yang suka petualangan, ini akan menjadi tantangan spesial. Dan memang agak ngeri-ngeri sedap juga di sini. Hati-hati. Ini licin nih sama sini. Setelah pengereman bisa seluncuran gitu. Ini di Binuang. Rehan. Yuk. Insyaallah aman. Udah hujan sana.
Hah? Jadi? Kiri Num. Naik. Sampai kita nih di Benuang. Ini ya, alhamdulillah sampai ya kita. Tadi agak ngos-ngosan juga kita. Oh, tuh. Oh. Ini Najla Farel. Ini kita udah di Benuang, sekarang udah jam 5.30 hari Minggu tanggal 24 November 2024. Tadi hujan lebat di arah sana, jadi kita agak terhalang, jadi sampai sini agak sorean. Lanjut. Yuk, gaskan. Nggak bisa seluruh, gaskan. Ini dari rest area 5 kita lanjut ke Kadestan Mudok, ke Kayu Duo. Yang tadi kita khawatirkan di sini sana kalau hujan lebat ini agak ngeri-ngeri sedap, biasanya licin sekali yang bagian ini. Tapi alhamdulillah tidak hujan, jadi ya aman. Udah sorean sekali ini ya. Lagi sampai di Nangka. Oke. Ambil kiri. Ya, ambil kiri, gaskan. Ambil kiri, gaskan. Udah digaskan. Gaskan. Kiri, gaskan. Gaskan. Ini alhamdulillah sampai kita di Kayu Duo sana di Kadestan Mudok. Ini walaupun udah agak telat sekali, jam 6:50, dan setelah ini kita akan ke bawah. Dan alhamdulillah tidak hujan di sini, walaupun di sana tadi kita dapat hujan dikit. Ini di turunan dari Kayu Duo ke bawah sana nih. Hati-hati Pak, hati-hati. Sekarang udah jam 6. Hati-hati. Nah, jadi dari si atas sana harus jalan. Manom. Lanjut. Ayo tetap semangat.
Ayo Najla, kamu bisa. Ini cerita pulang dari bulan banyak udah sore ini, sekarang udah jam 6 lewat 8 menit.